257. Yang kedua ini, Quran surah 2 ayat 257. Dengan Quran surah 7 ayat 157 sampai 158. Mana sayang? Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Saya biasanya bawa permen, bawa apa enggak sempat bawa. Baik, mudah-mudahan sehat ya. Baik, insyaallah. Kalau haus diberi minuman. Ya, kalau enggak ada ini punya saya boleh diminum. Enggak apa. Mana adiknya? Assalamualaikum. Oh, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ibunya enggak, cuma anaknya. Oh ya baik. Khair insyaallah. Muwafaq insyaallah. Baik. Sudah? Quran surah kedua ayat 257. Paling kanan sebelah atas. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Masya Allah, indah sekali kalimatnya. Allah itu akan jadi wali. Maksud wali itu bisa jadi pembimbing. Ya, pembimbing yang mengarahkan, yang memberi petunjuk, ya, yang memberikan kenyamanan, itu wali. Makanya orang tua disebut wali bagi anaknya. Kenapa? Karena sifat orang tua itu menemani anak, mengarahkannya, memberikan ketenangan, dan saat nikah pun dia menjadi wali. Ayahnya jadi wali. Nah, jadi fungsi wali itu Pak, itu mohon izin ya, saya sedikit perdalam ini, sedikit saja. Di wali itu bukan sekedar menikahkan. Ketika seorang ditunjuk jadi wali, bukan sekedar menikahkan. Tapi dia akan mendampingi proses perjalanan rumah tangga itu menjadi konsultan saat ada problematika yang dihadapi. Makanya kalau anak ada persoalan yang perempuan, jangan sungkan cerita pada bapaknya. Karena kalau butuh nasihat dari bapak. Jadi kalau nggak bisa diselesaikan sendiri, dengan suami berdua, minta pendapat. Siapa pendapat yang pertama kali kemudian mesti diminta? Walinya. Karena wali itu yang menikahkan dengan calon suaminya, plus bagian dari ayah dari anaknya. Makanya ketika ada persoalan yang sulit, kata Al-Quran, Quran surah keempat, ayat 35. Paling kiri di tengah. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Kalau di rumah tangga ada kesulitan yang sulit terpecahkan, khawatir menjadikan retak hubungan kekeluargaan, hubungan rumah tangga terpisah kemudian, maka jangan sungkan minta pendapat kepada orang bijak di keluarga Anda yang bisa Anda dapati. Kalau tak ada, baru minta pendapat orang bijak di luaran itu. Ustadz, kiai, siapapun silahkan yang bisa ngasih solusi. Bukan curhat. Ini orang sekarang agak aneh nih. Ya, kalau mau nyari solusi, minta pendapat, bukan curhat. Ini masalah belum selesai, baru muncul masalah, udah bikin status. Kamu tidak seperti yang aku kira. Aduh. Ditulis sebelum tidur. Yang paling unik bangun tidur, ngecek komen. Komen pertama muncul cuman bertanya aja, kunaon ce? Ini kenapa? Aduh. Datang sama wali. Cerita. Kata Allah, kalau kalian memang berniat memperbaiki itu, in yurida islaha, kalau keduanya memang berniat untuk jadi baik, bukan ingin mengeksploitasi kesalahan, bukan ingin menghadirkan sengaja salah supaya pisah, tapi niat memang jadi baik, itu oleh Allah akan disatukan lagi dalam kebaikan. Apa jalannya? Salah satunya wali tadi. Makanya orang tua salah satunya disebut wali itu karena sifat tadi. Wali murid, orang tuanya datang ngantarkan anaknya, ngecek. Guru wali kelas, karena guru mengawasi anaknya, anak didiknya. Karena guru kemudian memengaruhi anak didiknya, membimbing anak didiknya supaya jadi baik. Puncak semua wali Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya jadi wali bagi orang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi kalau kita merasa beriman, pasti dibimbing Allah. Kalau kita merasa beriman, pasti akan diarahkan oleh Allah. Makanya kalau iman masih ada dalam diri kita, dan kita terpancing berbuat maksiat, pertama kali dalam hati kita akan mengatakan, jangan lakukan. Jangan lakukan, takutlah kepada Allah. Itu pasti ada. Mustahil. Kecuali kalau imannya itu sudah memudar. Kalau imannya masih ada, pulang dari sini, itu kan sandal ditata, tuh kadang-kadang berantakan. Ya, begitu Anda akan pakai, oh ternyata bukan sandal saya nih. Itu secara otomatis, sepersekian detik akan mengatakan, itu bukan punya kamu. Allahu Akbar. Saya takut pakai, mana sandal saya dicari gak ketemu. Dia lebih memilih gak pakai sandal dibandingkan pakai sandal orang lain. Nanti Allah akan arahkan, tiba-tiba datang aja orang, ibu sandalnya kemana? Mungkin Allah sudah titipkan kepada yang lain. Jangan.
Oh ibu nggak usah metafor, ini bu pakai aja sendal yang ini. Ya, itu kadang-kadang diganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau iman sudah memudar, itu nggak ada getaran di jiwanya. Saya cari-cari sendal rupanya di sini, pakai aja sendal paling bagus. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Itu. Sekarang lebih dahsyat lagi, kalau orang sudah berani mencuri di rumah Allah, itu tandanya imannya itu sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Allahu Akbar, ikut takbir. Takbir pertama mundur, kotak infak digondol. Itu kan. Sekarang tuh nampak dipertontonkan di YouTube, bisa dilihat. Jadi perbincangan, jadi berita. Itu ada yang salah dengan imannya. Allahu waliyul ladzina amanu. Bahasa lainnya, kalau ingin dibimbing oleh Allah, maka tingkatkan imannya. Rumah tangga ingin dibimbing Allah, tingkatkan imannya. Eksekusi dengan amal soleh. Karena itu kalimat iman disandingkan dengan amal soleh dalam Al-Quran. Silakan cek. Quran surah ke-103. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Iman disandingkan amal soleh. Jadi kalau kita ingin meningkatkan iman, kerjakan amal soleh. Perhatikan. Rumusannya tadi. Allah membimbing orang beriman. Jadi kalau Anda ingin dibimbing Allah, tingkatkan iman supaya dibimbing oleh Allah. Bagaimana cara meningkatkan iman? Kerjakan amal soleh. Anda tanya lagi bagaimana cara meningkatkan amal soleh? Nanti muncul rinciannya. Ada sholat, ada infak, ada puasa, ada baca Quran. Makanya semua amalan ini ketika disebutkan, itu selalu dibuka dengan kalimat iman. Yo, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Puasa dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Jadi Allah itu ketika meminta kita sholat, ayo kamu sholat. Minta puasa, ayo infak. Sebetulnya bukan untuk Allah, untuk kita. Supaya kita dibimbing. Supaya hidupnya mudah. Katanya pengen mudah. Sekarang Allah kasih kemudahan itu, Anda nggak ambil. Ya Allah lancarkan pekerjaan saya. Kata Allah ini kuncinya. Tapi Anda nggak ambil kuncinya. Nuntutnya banyak, tapi ketika diberikan nggak diambil. Yang salah siapa John? Ya manusianya. Katanya ingin sakinah bu. Mawaddah, warahmah. Disingkat samara. Dituliskan di depan pintu rumah. Rumah yang samara. Kan? Tapi kita jauh dari pemiliknya. Yang punya sakinah kan Allah. Yang punya mawaddah Allah. Yang punya rahmah Allah. Karena itu disebut Rahman dan Rahim. Anda pengen rahmah tapi jauh dari pemiliknya. Bagaimana bisa didapatkan? Tapi kan nama saya Siti Rahmah Ustadz. Nggak peduli. Ya kalau Anda nggak amalkan nggak akan dapat. Itu konsepnya. Nanti kalau sudah kita dibimbing oleh Allah, maka semua yang gelap-gelap itu akan dikeluarkan oleh Allah. Rumah tangga gelap dikeluarkan, diberikan cahaya, dibimbing. Hal-hal yang tadinya sulit dipecahkan jadi ringan. Dulu satu masalah kecil, adu argumentasi. Sekarang masalah besar cuman selesai dengan senyuman. Selesai. Dulu gara-gara keramik bisa ribut. Papa kenapa dipindahin? Mama kan banyak tuh. Sekarang tuh gampang aja, dengan senyuman aja. Mama tahu nggak bedanya keramik dengan mama? Apa Pak? Kalau keramik makin lama ditaruh di sana makin antik. Tapi kalau mama makin bisa mindahin keramik ke sana makin cantik. Cuma dengan candaan selesai. Gitu. Ini ada orang udah S1, S2, S3 sampai dingin tuh banyak deh. Masalah kecil aja nggak selesai-selesai. Ada orang S1 aja nggak lulus, nggak nyampe ke sana, cuman senyum aja beres gitu. Kenapa? Taqarrub ilallah. Karena dekatnya dengan Allah. Di kantor ada masalah beres. Di pejabat tingkat tinggi cuman jauh dari Allah, baru kena macet sedikit aja udah ngomel. Kenapa begini? Pim, capek. Allahu Akbar. Hanya karyawan kecil saja, tapi dekat dengan Allah. Begitu ada macet, alhamdulillah bisa murajaah Al-Quran. Baca, lihat. Sampai ke kantor. Sudah hafal dia 1 juz. Berapa lama macetnya itu ya? Alhamdulillah. Dan dia gak peduli dengan yang lain. Yang penting dengan Allah dekat, yang mengatur rezeki Allah. Ya, jadi dia nikmati aja, jadi gak ada beban dalam hidupnya. Datang sampai kantor ditanya, kenapa kamu terlambat? Macet Pak. Apa nggak bisa cepat-cepat? Sudah cepat Pak, cuman macet. Jangan diulang lagi. Insya Allah Pak. Sampai situ aja.
Sudah selesai. Nikmat pekerjaan, jalani lagi. Ya, kamu bisa saya berhentikan. Kalau memang Allah berkehendak demikian, nggak apa-apa Pak. Rezeki saya sudah diatur oleh Allah. Cuman surga saya kan belum jelas Pak. Kalau memang Allah tidak menghendaki saya di sini, mungkin di tempat lain ilmu yang saya miliki bisa lebih bermanfaat. Tiba-tiba besoknya, Masya Allah promosi jabatan. Wah, dari OB jadi manajer. Misal ya, misal. Ya. Nur disebutkan kemudian Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Muncul kata nurnya. Ya. Demikian pula cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Sebelum berangkat kepada Nabi, jadi semua yang turun dari Allah itu cahaya hidup. Cahaya hidup kita. Untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kehidupan. Rumah tangga gelap, ada solusi. Di kantor gelap, ada solusi. Hidup sosial gelap, ada solusi. Nah, cahaya terbaik yang Allah turunkan kepada kita itu melalui keterangan firman-Nya yang terkumpul dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu cahaya. Al-Quran itu imam kita. Al-Quran itu penerang. Dia Allah turunkan Al-Quran itu untuk menyinari kehidupan kita supaya jelas terlihat untuk kita ikuti. Makanya kalau jauh dari Al-Quran, otomatis gelap hidupnya. Gak bisa menjalani kehidupan dengan nyaman. Ya, dan dari sekian surah yang Allah turunkan itu ada surah ke-24 yang langsung disebutkan dengan namanya Nur, surah An-Nur. Surah yang banyak cahayanya di situ. Yang kalau Anda amalkan, maka akan nampak cahaya-cahaya kemudahan hidup yang bisa Anda dapati. Nanti saya akan rangkum dengan cepat sebelum berakhir. Bahasan topik materi kita setidaknya ada 10 cahaya inti yang ada di surah An-Nur. Yang kalau dipraktekkan rumah tangga akan terang, hidup pribadi akan terang, dan kehidupan sosial akan terang. Baik. Alhamdulillah. Demikian pula ketika Allah kemudian menurunkan Al-Quran, kan perlu dijelaskan. Ya, sifatnya perlu diterangkan. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan kemudian semua tuntunan yang Allah berikan itu. Maka turunlah Quran surah ke-7 tadi Al-A'raf ayat 157 sampai 158 untuk menunjukkan bahwa fungsi Nabi membawa cahaya yang dengan cahaya itu bisa membimbing umat dalam kehidupan. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah jelas, maka mari masuk kepada urutan-urutan ayat-ayat dalam surahnya. Kita ambil sekarang 2 saja dengan singkat supaya dengan itu ada gambaran untuk materi selanjutnya. Ya, saya khawatir Anda ditanya nanti jawabannya kurang sempurna, ya. Belajar apa tadi dengan Ustaz? Tafsir. Surat apa? An-Nur. Apa yang didapatkan? Cahaya. Baik. Surah An-Nur berisi 10 pokok cahaya kehidupan. 10 pokok cahaya kehidupan yang akan membimbing setiap hamba, untuk mendapati kemudahan, kenyamanan, dan kesuksesan hidup. Mudah, nyaman, sukses. Ada yang sukses tapi meraihnya sulit. Prosesnya panjang. Maka kita sertakan kalimat mudah untuk bisa mendapatkan hal yang diraih tadi dengan begitu cepat. Ada yang cepat sukses tapi hidupnya nggak nyaman. Sukses tapi tidak bahagia gitu. Ibu pilih mana Bu? Sukses tidak bahagia atau nggak sukses tapi bahagia? Nggak ada pilihan ketiga dan nggak usah maksa. Kira-kira mana? Sulit ya? Sulit karena kebahagiaan itu selalu melekat dalam setiap kenikmatan. Jadi kalau ada nikmat nggak ada bahagianya, itu tidak ternikmati dengan baik. Kayak orang sakit misalnya, ya sakit tapi tenang, atau sehat tapi gelisah, pilih mana? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Pasti ingin menyatu keduanya, karena setiap kenikmatan itu akan ada unsur kebahagiaan dalam menerimanya. Baik, maka kita sertakan kalimat nyaman di sini, ya mudah, nyaman, dan sukses. Pertama. Cahaya yang pertama, bimbingan pertama. Saya sebutkan umum dulu, baru nanti kita masuk ke suratnya, ke ayatnya. Nanti kalau mohon izin ya Bu, Pak ya, belajar dengan saya harus sabar. Karena nanti ketika Anda belajar dengan saya, khususnya Al-Quran, saya tidak akan membahas secara global. Yang saya akan bahas bahkan dari setiap hurufnya. Bisa, suratun anzalnaha, kenapa menggunakan kalimat surah? Apa arti dari kata surah? Kemudian anzalna, kenapa menggunakan anzala, tidak nazzala? Kenapa pakai nahnu, kenapa tidak anzaltu? Kenapa menggunakan anzalna? Kita satu-satu kita akan bahas.
Ya, yang penting kita selesaikan, walaupun nggak tuntas sampai kita wafat, minimal kita wafat dalam keadaan sedang mengkaji Al-Quran insya Allah. Ya. Satu, cahaya pertama, sifatnya larangan ya. Larangan berzina. Larangan berzina. Jadi kalau ingin sukses, jangan zina. Ya. Ada kan orang yang karirnya hancur karena selingkuh? Ya, karena zina, banyak. Pertama itu. Nanti kita turunkan pelan-pelan. Kedua, larangan menuduh tanpa bukti, fitnah. Larangan menuduh tanpa bukti, fitnah. Coba lihat, banyak orang hancur karirnya, hancur martabatnya karena fitnah. Ini sekarang marak semua nih. Ya, coba lihat tuh, zina menyebar. Bahkan kemarin ada disertasi yang cenderung menghalalkan zina. Nanti saya bahas spesifik mungkin sekitar 15-20 menit. Sampai saya koleksi, saya sampai di pesawat pun, saya minta koran, ini di koran ini pun dibahas, di koran bahasa Inggris, Jakarta Post ini. Ya, kemarin saya dari satu daerah, kemudian di pesawat, tawari koran, saya ambil ini sampai muncul di sini juga, dan ada yang harus saya koreksi gitu. Ya. Nanti terakhir saja, supaya nggak ngambil waktu banyak kita. Kalau hukumnya gampang, anak SD aja tahu. Anak SD itu tahu, kalau hubungan di luar nikah itu dosa. Namanya zina. Tanya anak SD, Anda belajar tinggi-tinggi sampai S3 nggak bisa bedakan itu. Ngapain itu kan? Buang-buang waktu tenaga. Anak SD tahu zina itu haram, dosa. Anda sampai S3 masih belum tahu juga. Kan kasihan gitu. Udah, sini. 3. Larangan menebar hoax. Larangan menebar hoax. Tuh kan? Menebar hoax. 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 Ya, berita yang tidak benar. Sudah? Sekarang kejadian enggak? Ya coba tuh, 3-3-nya udah menyebar. Makanya kehidupan tuh sering gelap. Melihat. Kan serba gelap yang kita hadapi sekarang ini. Kerusuhan di mana-mana. Ribut di mana-mana. Saling tuduh di mana-mana. Berita hampir tiap hari tuh. Hampir tiap hari kok jelek terus gitu yang muncul. Mabuk di sini, pembunuhan terjadi, kecelakaan begini. Ini hampir tiap hari, buka deh tiap hari. Saya hampir tiap hari itu saya jajarin tuh berita tuh. Mulai dari ini, detik.com, Era Muslim, Hidayatullah, Republika, CNN, BBC. Baca semua, hampir musibah tiap hari itu. Gelap. Apa enggak ada tiap hari berita yang menenangkan? Mendapatkan juara ini, terjadi kenikmatan begini, ini meningkat, kenyamanan ini. Coba bandingkan dengan nilai kegelapan yang muncul dibandingkan cahaya kenikmatan yang dirasakan. Berapa persen perbandingannya? Apa di antara dampaknya? Ya ini tadi sumber-sumber cahayanya itu ditiup. Dipadamkan cahayanya karena padam yang gelapnya muncul. Kalau cahaya dinyalakan hilang tuh yang gelap-gelapnya. Itu poinnya. Ini kelihatan sederhana tapi dalam sekali maknanya. 4. Menampilkan hikmah di balik setiap musibah. Menampilkan hikmah di balik setiap musibah. Biasanya kalau orang kena musibah kan suka merasa gelap kan? Tiba-tiba kena PHK gelap, pulang lunglai, padahal matahari terang, tapi badan jadi gelap gitu kan? Mata gelap, selera nggak ada, ya? Baik. Tiba-tiba kemudian ada kecelakaan, ada yang sakit parah, ada yang meninggal, gelap sampai meratap semacam-macam. Nah, ayat ini akan memberikan hikmah di balik setiap musibah. Sehingga nanti kalau menghadapi musibah apapun, nggak ada gejolak dalam jiwa kita yang berlebihan. Tenang gitu. Saya ambil kisah begini, singkat ya. Dia seorang ayah, sedang makan. Itu padang pasir, dia di kemah itu sedang makan. Tiba-tiba ada tetangganya ngabari. Fulan, anakmu wafat diterkam serigala. Dia katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Gak percaya tetangganya, ini bapak apa bukan deh? Fulan, anakmu wafat diterkam serigala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Kalau bapak deh diinfokan, atau bapak yang nginfoin deh. Anak bapak wafat diterkam serigala. Dia cuma bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Kira-kira komentar bapak bagaimana? Buset deh bapak nih. Oh, kalimat-kalimat kadang keluar. Ini tidak, ini heran nih. Yang ketiga, disebutkan lagi. Barangkali nggak terdengar, Pak, anak bapak wafat diterkam serigala. Kata orang ini, dia lihat lagi sebentar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi sambil mau dihabiskan. Heran orang ini, langsung bertanya,
Anda kan bapaknya. Apa nggak ada rasa kepada anak Anda yang wafat saat ini? Apa jawab orang ini? Anda ini bagaimana? Tuntunan pertama dalam Al-Quran. Tuntunan Allah pertama ketika seseorang itu wafat. Kalimat pertama yang diucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surah kedua ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang disampaikan kemudian? Engkau dengarkan. Aku tergesa-gesa sekarang. Aku panik pun tidak akan menghidupkan dia lagi. Karena dia milik Allah dan kepada Allah dia akan kembali. Kalau aku kejar dia sekarang dengan sepanik-paniknya, aku tinggalkan nikmat yang telah berikan sekarang saat ini dengan makanan ini. Biarkan aku syukuri nikmat Allah yang ini dulu, lalu aku kemudian bersabar dan padukan dengan sabar dengan wafatnya anakku yang tadi telah engkau sampaikan. Aku selesaikan ini, seketika aku selesaikan dengan cepat, lalu aku kejar anakku. Justru engkau yang memperlambat aku untuk menghabiskan makanan ini. Selesai, datang diurus anaknya, selesai. Ya, dan dia, Masya Allah dia mandikan, dia kafani, dia sholatkan, selesai semuanya. Tapi yang paling dahsyat, itu nggak ada gejolak berlebihan di hati. Sedih iya, nangis pasti, ada rasa sedih itu. Itu biasa normal sama manusia. Nabi Muhammad SAW ditinggal Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, bersedih, menangis, bahkan disebut dalam mimpi Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai kata Sayyidah Aisyah, seperti apa sih Sayyidah Khadijah itu? Ya sampai engkau selalu menyebutnya. Gak pernah engkau sebut Aisyah, Aisyah, tapi Khadijah, Khadijah. Maksud Sayyidah Aisyah itu ingin meniru keutamaan Sayyidah Aisyah, Khadijah. Sehingga ingin disebut kemudian hari. Awas jangan dengarkan orang liberal. Yang bersumber dari orientalis. Yang memecah belah kita. Tuh Aisyah sang pencemburu. Aisyah perusak dan sebagainya. Awas hati-hati kalimat itu. Dia belokkan kepada makna yang jauh. Sayyidah Aisyah pintar, cerdas. Ingin meniru bagaimana kemuliaan Sayyidah Khadijah sampai disebut oleh Nabi SAW. Bertanya pada Nabi. Itu jadi wajar, tangisan itu wajar biasa. Ya, ada seorang mujahid ingin berjihad, anaknya sakit. Sakit. Sampai dia berniat, apa saya urungkan dulu untuk pergi. Kata istrinya, biarkan aku yang merawat, engkau pergi berjihad. Tampilkan izzah di keluarga kita, berangkat. Lillah karena Allah. Ternyata setelah berjihad itu di perjalanan, dia berjihad dalam proses meninggal anaknya. Ini kisah nyata, begitu pulang lagi, ya dia bertanya pertama kali datang, Assalamualaikum. Pertama kali pertanyaannya kepada istrinya, mana anak kita? Istrinya Masya Allah, ini luar biasa Bu, perempuan seperti ini. Demi Allah kalau ada perempuan seperti ini, aman kehidupan di rumah tangga. Tenang. Dia sudah mandi, sudah bersih, sudah beres, sudah makanan semua. Sayang kamu kan baru datang. Anak kita tuh sedang tenang beristirahat. Sudah ayo, mandi dulu. Mandi, sarapan dulu, makan dulu. Udah makan, yuk kita istirahat. Anak kita bagaimana? Tenang saja, dia sedang tenang beristirahat. Setelah kemudian duduk berdua, ngobrol di kamar, istrinya bertanya, sayang, kalau ada seorang dititipin amanah tuh. Terus datang pemiliknya pengen ngambil, tiba-tiba dia marah, gak mau nyerahkan. Bagaimana hukumnya? Suaminya yang baru pulang jihad, semangat dan tahu hukum, dia langsung mengatakan dengan kalimat yang kencang. Gak boleh, haram hukumnya. Kalau sudah diambil, ya sudah kan dia pemiliknya. Istrinya lega, tenang ya. Anak kita sudah diambil oleh pemiliknya. Yang diamanahkan kepada kita untuk merawatnya. Maka suaminya cuma diam, air matanya mengalir. Lalu kalimat di lisannya terucap dengan lirih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian menyadari bahwa setiap yang ada di kita itu titipan. Anak kita itu titipan. Anak ibu tadi yang lucu-lucu itu titipan. Dan suatu saat titipan itu akan diambil. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Suami Anda titipan, istri Anda titipan. Maka tolong jaga titipan itu supaya kembali dalam keadaan baik. Maka tugas kita membuat dia soleh. Kalau Anda ingin istri yang solihah, jangan dituntut dia, tapi bantu dia jadi solihah. Kalau ibu ingin suami soleh, jangan banyak dituntut, bantu dia supaya soleh. Bekerja samalah supaya titipan itu ketika kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Dan ketika titipan itu dikembalikan kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia milik abadi kita saat di surga nanti. Nggak akan dipisahkan lagi. Titipan itu kan kalau diambil biasanya selesai kan, tapi kalau Allah tidak. Begitu dirawat dengan baik, maka Allah akan kembalikan kepada kita jadi partner abadi dalam kehidupan di akhirat nanti. Semuanya. Tapi jangan sampai terjadi satu berteriak di neraka karena tak sanggup kita selamatkan pada saat itu. Apa ibu tega melihat anak yang sekarang telah dikandung, dilahirkan, digendong, disayang-sayang, lucu dia. Lantas suatu saat berteriak minta panggil mamanya. Mama, mama, umi, dan Anda gak bisa bantu dia. Karena itu anak berbakti pada orang tua berbakti pada anak, muliakan semuanya itu. Insya Allah Allah berikan kemuliaan pada kita semua.
Ya. Baik, nah nanti kalau sudah seperti tadi itu belajar di surat An-Nur itu ada bimbingan. Di setiap kita dapat bimbingan itu, nanti ada musibah, kita tenang aja. Ada PHK, ada ini, ada macet. Jadi yang terlihat semuanya baik. Nanti ada di An-Nur. Ya. 5. Larangan mudah menerima berita tanpa validasi. Larangan mudah menerima informasi yang belum tervalidasi, belum dicek kebenarannya. Wah, hati-hati, sekarang kejadian juga. Baru orang bikin status, bikin komen, dicek aja belum. Banyak terjadi begitu kan sekarang? Selanjutnya, larangan mencari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang, mengeksploitasi kekurangan orang lain. Larangan mengeksploitasi kekurangan atau kesalahan orang lain. Wah, sini juga muncul nih sekarang nih, nggak tanggung-tanggung yang dicari kesalahannya ustadz. Kesalahan Ustadz Ali Hidayat. Nggak ada kerjaan. Kalau mau dicari pasti akan ketemu dan banyak lagi yang belum ketemu. Pasti akan ada. Ya, guru itu kalau salah itu wajar. Tapi murid yang mencari kesalahan-kesalahan guru itu yang tidak wajar. Ya, sederhana. Kalau saya sih, saya objektif aja. Kalau salah tinggalkan. Dan beritahu saya dulu. Kalau itu memang benar nanti saya koreksi. Supaya koreksi itu menyebar di kalangan masyarakat. Bahwa ini salah. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat yang benar. Atau yang kedua, mungkin Anda yang belum tahu bahwa itu bisa dilakukan demikian, cuma referensinya belum sampai. Maka saya akan sampaikan kepada Anda supaya tidak menyebar dulu dan membuat Anda malu di kemudian hari. Jelas ya? Baik. Teruskan. Juga menunjukkan besarnya dosa lisan yang sering dianggap kecil. Menunjukkan besarnya dosa lisan yang sering dianggap ringan, kecil. Sekarang orang berdusta kayak ringan ya. Padahal dampaknya besar. Mama pengen permen ma. Mama lagi ngaji dulu. Permen malu sama Pak Ustadz. Ntar mau beliin permen 1 truk. 1 truk tuh. Itu yang terbayang di anak itu langsung 1 truk bu. Pak. Kelihatannya sederhana, tapi kalau Anda nanti nggak koreksi itu, dia akan biasakan. Kalau dia jadi orang tua, kalimat itu akan dipakai lagi. Dan dia dari kecil terbiasa mendengar yang salah. Ya, antum kalau memang mau bekerja, bilang bekerja. Jangan bilang main dulu ke depan. Nana, ayah mau pergi dulu ya. Ayah mau kemana? Ikut. Wah, enggak, ayah cuman ke depan aja. Padahal mau kerja jauh, bilang aja pergi jauh. Supaya langsung memberikan pelajaran kepada dia. Dengan kalimat-kalimat yang indah, ajak main dulu, ceritakan dulu. Ayah mengajar dulu ya, dengan mengajar ini, ayah bekerja dulu dengan kerja ini. Nanti adek insya Allah pulang bisa dapat mainan, kita bisa main lagi, kita bisa jalan-jalan lagi, kita bisa mengaji bersama. Kalau ayah nggak bekerja, kita nggak bisa melakukan itu lagi. Buat dia mengerti dengan bahasanya. Setelah itu pamit, itu lebih elegan, lebih bagus. Dibandingkan membuat kalimat-kalimat yang tidak nyata. Ya, jangan tunjukkan sesuatu yang tidak benar, walaupun pada anak kecil. Ya, anak kecil kalau diajari yang tidak benar, dewasanya dia akan terbiasa dengan ketidakbenaran itu. Nanti besok-besok LKS yang 10.000 dia bilang 100.000. Itu balasan dari permen 1 truk tadi. Dan larangan menikmati tersebarnya gosip yang menimpa orang beriman. Aduh, ini saya agak khawatir ini. 8 poin ini muncul semua sekarang ini. Sedih dia ini. Larangan menikmati gosip yang tersebar menimpa orang beriman. Coba sekarang Anda lihat berita nih. Betapa banyak orang beriman itu digosipkan. Bahkan dicela. Berapa banyak ulama sekarang dicela. Betapa banyak ustadz-ustadz direndahkan. Ada yang bikin karikatur, ada yang mencela, ada yang bikin kalimat satir. Ya, ada yang macam-macam. Dan lebih aneh lagi, ada yang menikmati itu. Dan dia bangga menikmati itu sebagai seorang muslim. Itu aneh. Itu dampaknya bisa memadamkan cahaya. Makanya kegelapan banyak muncul. Datang sini ribut, padahal mau ngisi pengajian ribut. Yang ini ribut, yang ini rusuh, ini ribut, ini rusuh. Kalau terbiasa, gini, kalau mau ngaji aja rusuh, mau mengerjakan kebaikan rusuh, maka pantas keburukan pun banyak menyebar kerusuhan. Sepak bola rusuh.
Lempar ini minum, lempar ini, lempar itu. Makin meluas lagi. Kalau ekskalasi yang kecil nggak bisa dipadamkan, nanti apinya semakin meluas. Dari kata nurun itu kan muncul kata narun, nar itu api. Jadi kalau Anda menyulut di sini api, kemudian nggak dipadamkan atau ditambahkan dengan hal yang bisa memicu, apalagi kasih bensin, menyebarnya luas. Maka kalau cahaya-cahaya itu dipadamkan, apinya semakin menjalar nantinya. Itu yang bahaya. Coba silahkan cek sekarang ini. Bukankah kegaduhan semakin meluas? Levelnya kecil, jadi luas. Sekarang antar negara, pindah ini, pindah itu. Kita mau sampai kapan begini? Cukup amalkan satu surah ini dalam Al-Quran. Demi Allah saya katakan, lihat perubahannya kemudian. Cahaya akan muncul. Katanya ingin tenang. Katanya ingin nyaman. Tapi sumbernya nggak dikerjakan. Dan kita mengatakan muslim gitu. Itu Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, kemudian selanjutnya. Hukum sedekah bagi kerabat. Hukum sedekah bagi kerabat. Khususnya kerabat dekat. Nanti kita akan lihat bagaimana cahaya yang muncul dari kemuliaan sedekah. Masya Allah. Indah sekali. Anda nggak tahu kapan Anda wafat. Ketika Anda wafat tiba-tiba anak paman yang Anda santuni dulu sekarang jadi direktur. Anak Anda diangkat kemudian. Ya, anak bibi yang dulu Anda cuman bayari SPP-nya. Tiba-tiba Masya Allah sekarang jadi punya kedudukan. Tiba-tiba Anda yang wafat, anak Anda dirawat oleh dia. Banyak terjadi. Nah, itu diantara fungsi sedekah. Bagaimana cara sedekahnya? Apakah harus selalu dengan uang? Belum tentu. Nanti kita akan lihat rumusnya saat masuk kepada ayat-ayatnya. Yang terakhir 10. Nah ini. Menghadirkan kunci harmoni dalam rumah tangga. Menghadirkan kunci harmoni dalam rumah tangga. Bagaimana kita mendapati kehidupan rumah tangga yang harmonis dari surah ini. Sudah? 10 ya? Ada 10 ya? Baik, saya cek ulang. Larangan zina, larangan menuduh tanpa bukti atau fitnah, larangan menabrak hoax, larangan menampilkan hikmah di balik musibah, larangan mudah menerima berita tanpa validasi, kemudian larangan mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian besarnya dosa lisan yang sering dianggap ringan, larangan menikmati tersebarnya gosip bagi orang beriman, kemudian hukum sedekah bagi kerabat, dan tips atau kunci mendapatkan harmoni dalam rumah tangga. Ada? Sudah semua ya? Nah, itu yang akan kita bahas dalam surah ini. Mudah-mudahan ketika itu dibahas, selesai, dapat kita cahaya dan bimbingan kebaikan. Ya, insyaAllah. Jelas sampai sini? Baik, sekarang sebelum saya masuk kepada 10 poin ini, saya akan tegaskan dengan ayat yang pertama. Ya, hukum cahaya ini akan tiba jika kaidah yang pertama ini diterapkan. Kuncinya di surat yang pertama. Kalau di ayat yang pertama, kalau ayat pertama ini tidak diamalkan, maka cahaya-cahaya ini mustahil akan hadir dalam kehidupan kita. Yang 10 ini. Ya. Apa yang pertama ini? Suratun. Ayat pertama. Anzalnaha wa faradnaha. Hati-hati, ada ayatnya? Suratun. Anzalnaha wa faradnaha. Sekarang kami akan turunkan satu surah. Sudah? Dan kami wajibkan bagi kalian untuk mengamalkan semua isinya. Awas. Saya cukupkan sampai di sini dulu, pelan-pelan. Saya tidak teruskan dulu. Anzalna, kemudian ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Saya simpan dulu sampai di sini. Saya cukupkan sampai kalimat faradnaha dulu. Saya berhenti sampai di sini dulu. Lihat sini. Suratun. Kata Allah sekarang, saya turunkan satu surah. Dengan 10 poin tadi. Kalau dikaitkan dengan nama suratnya, sekarang begini cara menerjemahkannya. Sekarang saya turunkan satu surah yang isinya berupa cahaya-cahaya kehidupan. Yang akan membimbing engkau mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan kesuksesan dalam hidup. Wa faradnaha. Tapi jika engkau ingin mendapati semua itu, maka engkau wajib mengamalkan semua tuntunan dari hukum-hukum yang saya turunkan di seluruh ayat di surah ini. Paham sampai sini? Baik, maka kaidah dasar pertama di surat An-Nur, jika Anda ingin mendapatkan semua bimbingan-bimbingan cahaya tadi, maka kita harus siap mengamalkan setiap huruf yang disebutkan oleh Allah yang mengerangkai ayat-ayat di surah An-Nur ini. Sebelum kita bahas semua hukum-hukumnya, saya ingin ambil komitmen dulu dari seluruhnya. Jika ada yang tidak sepakat, saya tidak akan membahas ayat ini satu pun, bahkan setiap hurufnya. Pertanyaan pertama, siap kita mengamalkan semua hukum Allah di ayat ini?
Siap insya Allah? Baik, kalau sudah siap, maka insya Allah saya akan siapkan sebuah kurikulum. Dari kurikulum ini saya akan buat intisari termasuk yang sekarang. Nanti setiap akan masuk bahasan-bahasan baru, saya berikan kepada Anda sinopsisnya supaya jadi bekal kita untuk pelajari lagi di rumah setelah kita mempelajari materi-materi kita. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas setiap huruf-huruf, setiap kalimatnya. Apa artinya suratun, apa artinya anzalna, apa kemudian menggunakan huruf H di situ, kenapa kemudian disertakan lagi dengan kalimat faradha, apa beda faradha dengan aujaba, kenapa Allah tidak mengatakan aujabnaha tapi faradnaha, ya apa kaitan-kaitan dengan itu, kenapa tidak menggunakan kata kutiba, kenapa dalam kewajiban puasa kalimatnya kutiba bukan furida, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam bukan furida alaikumusiyam, kenapa tidak aujaba, kenapa menggunakan faradha di ayat ini, itu nanti ada perbedaan-perbedaan kalimatnya. Baik, sebelum ditutup, karena nanti ada kaitan dengan an-nur, tentang larangan berzina pada yang pertama,